Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, yang saat ini punya banyak hajat, punya banyak keinginan, ingin hutangnya lunas, ingin punya mobil, ingin punya rumah. Saya berdoa kepada Allah, semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman semuanya itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, selalu saya sampaikan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain meminta apa yang menjadi keinginan kita, jangan lupa minta ampunan Allah. Karena itu kuncinya. Kadang-kadang seseorang itu nggak menyadarinnya. Impiannya itu sulit terkabul, hajatnya itu sulit terkabul, itu bisa jadi disebabkan karena masih banyaknya dosa kita, sehingga fokusan kita itu keinginan dan keinginan. Sebenarnya ketika keinginan kita itu banyak, kalau kita fokusnya itu beristighfar, minta ampun sama Allah, insya Allah jalan itu akan dibuka kok sama Allah. Makanya di video-video sebelumnya itu saya selalu sampaikan ketika selesai tahajud, ketika selesai, ya pokoknya dalam rangkaian ibadah itu banyakin istighfar, karena istighfar itu manfaatnya Masya Allah luar biasa ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, selain meminta apa yang kita inginkan, mintalah ampunan Allah ya. Insya Allah semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan jangan lupa seperti biasa tetap selalu saya ingatkan buat teman-teman semuanya, bukan hanya buat teman-teman, buat saya pribadi juga, dan buat teman-teman semua pada umumnya dimanapun kalian berada yang menonton video ini, jangan lupa bersyukur. Tetap selalu bersyukur, di kondisi apapun bersyukurlah kepada Allah, karena itu kuncinya. Seseorang yang ingin hidupnya bahagia, ingin berlimpah, ingin bahagia dunia dan akhirat, itu syaratnya harus bersyukur. Ketika keinginan kita belum terwujud, bisa jadi kita kurang bersyukur. Maka selalu latih diri kita untuk selalu bersyukur. Mau tidur, bangun tidur, katakan alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hidupku barokah, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Selalu saja katakan itu. Biarkanlah Allah yang bekerja, biarkanlah Allah yang membuka jalan itu, biarkanlah Allah yang menuntun hidup kita sehingga kita itu benar-benar meraih kebahagiaan, meraih apa yang selama ini kita impikan. Nah, itu tadi salah satunya adalah dengan cara bersyukur kepada Allah. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, sebelum saya materi, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan hubungi nomor yang telah di bawah ini. Itu nomor saya, bisa di WA, Japri, saya akan undang supaya masuk ke grup. Dan di grup itu saya selalu sering kasih materi dan kita sharing di sana, bahas masalah persoalan hutang, kehidupan dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang sholawat ya. Yang ini sholawat ini sebenarnya sudah banyak dibahas di banyak channel YouTube yang lainnya, guru kita, ustadz kita, teman-teman semuanya. Dan orang-orang yang mengamalkan sholawat ini, Masya Allah hidupnya itu penuh dengan keajaiban. Keajaiban itu terjadi bagi orang-orang yang benar-benar ya Allah, dia sungguh-sungguh mengamalkan sholawat. Nah sekarang saya ingin bahas tentang bagaimana sih caranya agar ketika kita mengamalkan sholawat itu keajaiban datang, kemudian hajat kita cepat terkabul, kemudian apa yang menjadi keinginan kita tuh mudah terwujud. Di banyak video, termasuk guru-guru kita, ustadz kita selalu menyampaikan bahwa perbanyak sholawat, karena dengan sholawat itu insya Allah menjadi wasilah bagi kita untuk bisa meraih impian, meraih hajat kita, dan yang paling penting orang yang banyak sholawat itu hidupnya barokah, bahagia dunia dan akhirat. Nah, ketika teman-teman ingin meraih apa yang menjadi keinginan, termasuk ingin lunas hutang, bisa menggunakan atau bisa mengamalkan wasilah sholawat. Sholawat ini Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Kata Nabi itu, siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali saja maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Itu masih 1 kali sholawat. Bagaimana kalau kita mengamalkan sholawat itu sampai hitungan yang tak terhingga, 1000, 2000, bahkan sampai 10.000, bahkan sampai ya keseharian kita itu penuh dengan kita sibukkan dengan bersolawat. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi kadang-kadang kita bertanya dalam diri kita, kita sudah mengamalkan sholawat kok belum ada perubahannya, kok belum ada keajaibannya. Itu sering menjadi pertanyaan di banyak orang ya. Dia sudah beriadah sholawat tapi dia belum merasakan keajaiban itu. Nah caranya dalam mengamalkan apapun, bukan hanya sholawat, yang lainnya pun.
kuncinya itu adalah istiqomah dan sabar. Coba deh teman-teman latih secara istiqomah, secara konsisten. Amalin sholawat satu hari itu upayakan jangan kurang dari 1000. Bisa sekali duduk, bisa dicicil. Misal kalau teman-teman yang lagi sibuk ya, lagi bekerja, coba amalin sholawat tuh dicicil deh. Saya subuh tuh 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200. Coba amalkan itu. Jadi total keseluruhan itu 1000. Dalam satu hari itu kita mengamalkan sholawat 1000 kali. Coba dawamkan itu, latih itu selama 40 hari aja. Latih, jangan sampai putus satu hari pun, jangan kurang dari 1000. Kalau lebih dari 1000 itu lebih bagus. Coba amalkan itu. Saya meyakini dengan sesungguhnya bahwa orang yang istiqomah mengamalkan sholawat, dia sibukkan waktunya untuk bersolawat kepada Rasulullah. Saya meyakini bahwa insya Allah hidupnya pasti bahagia, insya Allah hutangnya lunas, insya Allah hajat-hajat itu mudah terkabul. Kenapa saya katakan demikian? Saya termasuk sampai saat ini itu, dan insya Allah saya niatkan sampai akhirat itu selalu merutinkan sholawat. Sholawat itu yang ketika saya amalkan itu Masya Allah luar biasa, banyak sekali keajaiban yang saya alamin. Saya kasih contoh diri saya sendiri, bukan yang lain. Walaupun sebenarnya di banyak video itu kan banyak testimoni yang mereka mengamalkan sholawat itu keajaiban datang. Tapi kali ini teman-teman coba deh, amalin sholawat itu tidak kurang 1000 kali. Tapi syaratnya istiqomah dan sabar. Latih deh 40 hari atau kalau terasa berat 40 hari, coba dari yang terkecil dulu. Latih misalnya 3 hari dulu sholawat itu, satu hari itu 1000. Kalau kita bisa sekali duduk, bagus. Kalau nggak bisa sekali duduk, boleh dicicil. Itu tadi seperti yang saya katakan, habis subuh 200, habis zuhur 200, sampai kepada habis isya 200, jadi jumlahnya 1000. Nah kalau saya biasanya itu langsung sekali duduknya. Itu saya kerjakan setelah sholat isya, kemudian saya sholat hajat malam hari, baru saya amalin sholawat. Sholawat yang saya kerjakan tuh, yang saya amalkan itu adalah sholawat Sajadatun Nubuwah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saya amalkan 1000 kali. Nah, setelah saya baca itu sholawat 1000 kali, kemudian saya berdoa kepada Allah sesuai apa yang saya minta, apa yang menjadi hajat saya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dicicil, kalau memang tidak bisa sekali duduk, dicicil. Cuma yang terpenting itu tetap selalu saya ingatkan, istiqomah dan sabar. Saya yakin kalau itu dikerjakan secara istiqomah, konsisten, 1 tahun saya yakin hidup Anda itu paling lama 1 tahun pasti berubah. Pasti berubah. Karena saya gimana ya, kalau sudah membahas sholawat ini benar-benar takjub dan benar-benar saya nggak bisa berucap kata-kata, mau bilang apa gitu sulit gitu. Kenapa? Karena memang dahsyatnya sholawat ini luar biasa. Wasilah sholawat itu, orang-orang yang mendawamkan sholawat itu, insya Allah hidupnya itu barokah, insya Allah itu hajatnya udah terkabul, insya Allah hutangnya cepat lunas. Coba teman-teman latih deh. Jangan ketika mengamalkan dalam beriadah mengamalkan sholawat itu masih 3 hari, masih 7 hari kok belum ada perubahan, tambah terus. Seperti saya katakan, coba deh 3 hari berturut-turut tanpa putus sholawat kepada Rasulullah itu 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian berdoa. Esok harinya juga lakukan begitu. Lakukan begitu 3 hari, belum ada perubahan, tambah lagi 7 hari, belum ada juga, tambah lagi 11 hari, tambah 21 hari, tambah 30 hari, tambah 40 hari, terus dawamkan. Udah deh, saya selalu katakan, jangan fokus pada hasil, jangan pikirkan hasilnya, amalkan saja. Sesuatu hal apapun yang terjadi pada diri kita ketika kita mengamalkan sholat, sudah nikmatin saja, ikutin prosesnya, sabar. Percaya insya Allah ketika orang-orang yang bersungguh-sungguh dia bersolawat kepada Rasulullah, lewat wasilah itu dia berharap supaya masalahnya selesai, hutangnya lunas, saya yakin pasti dibukakan jalan sama Allah. Gak mungkin enggak teman-teman semuanya. Jadi berusahalah untuk mendawamkan itu, mengistiqomahkan sholat. Simple sebenarnya. Jaga sholat, kita usahakan di awal waktu, kemudian kita banyak sholawat. Apalagi kalau kita bisa menjadikan sholawat itu sebagai menyibukkan diri kita lah untuk bersolawat. Ketika bekerja, ketika lagi berjalan, lagi berkendara, lagi apapun kita bersolawat. Bukan hanya patokan 1000. Oke lah kalau 1000 itu kita amalkan selesai kita melakukan sholat atau kita salat duduk. Tapi kalau kita tambah dengan ketika kita kegiatan, bekerja kah atau apapun itu kegiatannya, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, kita bersolawat dalam hati atau kasar lisan, itu lebih mantap dan lebih powerful teman-teman.
lagi bekerja, daripada kita menceritain orang, daripada kita berpikir yang aneh-aneh, kita bawa sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hati itu sambil berharap, ya Allah, tolong ya Allah, bukakan jalan ya Allah. Terus kita katakan, saya yakin pertama kali yang hadir ketika kita mengamalkan sholat itu hati tenang, pikiran tenang, walaupun saat itu kita sedang banyak masalah. Tapi insya Allah orang yang bersolawat itu hatinya dan pikirannya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan ketenangan itu nanti insya Allah petunjuk Allah, jalan dari Allah, keajaiban dari Allah itu akan dibuka dan akan ditolong sama Allah dengan cara-cara yang ajaib. Itu teman-teman semua. Jadi ketika kita benar-benar ingin hajat kita cepat kabul, banyakin sholawat, banyakin sholawat. Itu teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat, terus beriadoh, jangan putus asa, lakukan secara konsisten, secara istiqomah, secara sabar, biarkan saja hasil Allah yang berikan. Tugas kita terus latih, terus bersolawat kepada Rasulullah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.